Seperti itu, Cali. Oke, Om Ben, jangan FOMO ya tadi pesannya. Dan tadi berarti harga beli menentukan prestasi ya Om Ben. Kalau kita harga belinya bagus, udah tinggal ikutin trennya aja. Selagi belum patah, masih tetap bisa dipegang. Oke, itu tadi ilmu dan tips dari Om Ben. Kemudian kita ke pertanyaan keempat dari @erika paramita. Pertanyaannya adalah, Om Ben, mana yang lebih baik? Beli satu saham batubara dengan lot besar atau porsi lebih besar, atau beberapa saham batubara dengan lot kecil. Oh ya, buat yang nanya kenapa pertanyaannya batubara semua yang dipilih, karena temanya kita pada hari ini memang soal batubara. Begitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya di penghujung kita masih ada waktu bonus, Om Ben sarannya ke sektor apa boleh. Oke, tapi sekarang kita bahasnya sesuai tema dulu. Silakan Om Ben. Ya, menurut saya begini teman-teman. Ini ada dua pandangan yang berbeda. Kan ada orang yang bilang jangan naruh telur kamu dalam satu keranjang, ya kan? Tapi ada juga yang bilang kalau kita bisa fokus, kita tuh tajam di sana, ya kan? Ada dua sisi. Menurut saya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya benar. Tergantung kitanya. Makanya saya bilang, kalau memang teman-teman udah melihat, oh saya ini udah mempelajari saham ITMG, misal ya, let's say ya, sekali lagi misal. Misalnya udah mempelajari saham ITMG, dari awal saya udah ngikutin, saya udah mempelajari fundamentalnya, story-nya bagaimana, ya, terus kedepannya prospeknya bagaimana. Apakah saya boleh all in di ITMG? Yes, kalian harus all in. Karena apa? Kalian udah melakukan riset di sana. Bener kan? Kita udah riset susah-susah, kenapa harus tergoda di saham yang lain? Ya kan? Nah, kebanyakan teman-teman kan seperti ini, udah riset ya di sebuah saham, terus ada sebuah saham yang lagi primadona, yang udah kalian riset ini ketinggalan, kalian tinggalin, kalian lari ke sana, ya. Nah, makanya buat saya, ketika kita udah meriset sebuah saham, kita mau fokus, nggak apa-apa. Yang penting kalian ngerti apa yang kalian lakukan. Nah, bagaimana kalau kalian tidak melakukan riset atau kalian ini apa ya? Oke lah, saya riset tapi ya setengah-setengah aja lah. Nah, ini silakan kalian membagi dari beberapa saham ya, tapi jangan banyak-banyak. Ingat, jangan satu porto semua saham batu bara. Kenapa begitu? Kalau saham batu bara koreksi, porto kalian akan langsung hancur, ya kan? Makanya butuh ada sektor lain sebagai penyeimbang. Ya, ini kita ngomong swing ya teman-teman, bukan scalping ya. Jadi kalau teman-teman mau swing, kalian harus mengkoleksi beberapa sektor, ya. Atau semisal kalian mau fokus ke satu sektor, ya pastikan kalian mengerti, ya, mengerti ini perjalanan story-nya bagaimana. Kalau nggak mengerti bagaimana, ya lebih baik kita sedikit diversifikasi, ya. Jadi buat saya kembali lagi ya, terserah kalian mau ambil yang mana. Tidak ada yang lebih baik. Yang ada adalah kalian ini udah melakukan riset atau belum ketika mau beli sebuah saham. Ketika, jujur ya, saya ketika udah melakukan riset di sebuah saham ya, saya seminggu pun, terkadang saya trading scalping pun ya di saham itu aja. Tapi saya fokus, winning rate saya tinggi di sana. Ya, karena kenapa seperti itu? Karena saya udah mempelajari baik-baik. Ya, kalau saya nggak mempelajari baik-baik, ya saya nggak mau. Ya, seperti itu. Jadi, ini preference kalian ya. Ini sedikit saran dari saya, seperti itu. Silahkan, ya, seperti itu. Oke, mantap banget. Jadi semuanya tergantung conviction. Dari mana datangnya conviction? Dari riset, kata Om Ben tadi ya. Jadi nggak ada mendang, mending, mendang yang mana, mending yang mana. Nggak ada. Tergantung riset kalian. Kalau sudah riset dalam, kalian yakin, silakan, kata Om Ben tadi. Tapi meskipun secara general, kata Om Ben, kalau emang swing baiknya nggak cuma satu saham aja. Baik, mantap banget emang Om Ben ya. Berarti dua pertanyaan tadi sudah kita jawab. Rizka Martavia dan Erika Paramita mendapatkan saldo digital Rp100.000. Asik kan? Udah nanya, dapat ilmu, dapat cuan juga ya. Baik, udah ada pertanyaan lagi nih Om. Pertanyaan, kapan waktunya yang tepat untuk ambil untung saat saham lagi naik-naiknya seperti ini? Nah, banyak nih yang udah bawah bingung Ya, kan? ya. Kayak kapan dijualnya? Kalau misalnya nggak dijual, pas lagi koreksi kayak gini ya semakin berkurang persentase cuannya kayak gitu. Gimana di Om Ben? Ya, ini jadi salah satu pembahasan yang menarik ya. Kapan saya jualan ya? Saya takutnya ketika saya jual harganya rally ya kan seperti itu. Kita nggak pernah ngerti ya teman-teman. Kita tuh jujur ya, saya juga pinginnya saya jual di pucuk ya. Setelah saya jual mau ARB silahkan ya, longsor ya. Saya akan bangga pasang screenshot ya. Saya jualan saham ini di pucuk ya. Benar-benar kan biasanya kan begitu yang terjadi kan. Tapi sekali lagi ya, kita tuh bukan dukun dan kita nggak pernah mengerti apa yang terjadi ke depannya. Nah, sedikit saran dari saya, ketika kita udah mengalami floating profit di dalam sebuah saham, kita lihat dari chartnya, ini area-area resist di mana. Wah,
saya misalnya, saya melihat ada area resist kuat di harga sekian. Maka apa yang saya lakukan? Ketika harganya break ke atas, ya, saya akan mulai cicil jual. Kenapa saya cicil jual? Ya, at least saya udah ada profit yang saya realisasikan. Ya, ingat ya teman-teman, kita trading ini, ya, fokus kita itu pengembangan aset yang konsisten. Artinya apa? Kita punya modal bertambah. Modal kita akan bertambah ketika apa? Ketika kita mulai merealisasikan profit. Ya, jadi jangan pingin apa ya, cuman screenshot keren-kerenan ya, tinggi-tinggian persen. Nggak seperti itu, tapi kita harus mulai belajar merealisasikan profit. Nah, saran saya realisasikan di area resistance secara bertahap. Kenapa bertahap? Siapa tahu sahamnya masih rally kenceng, ya, masih naik kencang. Nah, ini kita masih punya barang yang akan kita jual lagi di apa? Di area resistance selanjutnya, ya. Jadi kita mulai cicil jual bertahap, ya. Kalian mungkin akan bilang, loh, nggak bisa cuan maksimal dong, Om Ben. Yes, nggak bisa cuan maksimal. Ingat, yang kita cari adalah kita mencari pertumbuhan aset yang konsisten, ya. Bukan sekali cuan maksimal, tapi nanti sekali loss semuanya hilang. Enggak gitu, ya. Dan jangan sampai ada penyesalan. Udah jual, oh sahamnya masih rally. Ya sudah, syukuri. Berarti memang profit kalian sampai di situ jatahnya. Yang lain jatah orang lain. Ya kan seperti itu. Tapi buat saya pribadi, ketika saya ada swing, saya akan melakukan penjualan bertahap. Tujuannya apa? Ya saya mulai mengamankan aset saya, kan merealisasikan profit, ya. Yang mungkin bisa saya putar ke saham yang lain mungkin. Ya, ini cara dari saya ya. Jadi ingat ya, kita nggak mencari profit maksimalnya, ya TP di pucuk enggak, tapi kita mencari pertumbuhan aset sekali lagi ya. Jadi seperti itu kalau dari saya. Oke, pertumbuhan aset ya, seperti itu dari Om Ben, jual bertahap itu triknya. Baik, kita ke pertanyaan Q&A aja terakhir nih ya untuk teman-teman semuanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ini yang terakhir berarti mendapatkan saldo digital Rp100.000 karena kita 45 menit aja waktunya ini. Dari Endang Riyatik. Pertanyaannya adalah, apa mindset yang perlu ditanamkan agar survive menjadi investor, terutama di saham batubara nih? Pertanyaan sesuai tema ya. Silakan Om Ben, mungkin jadinya jawabannya jadi general, survive di pasar saham, gak apa-apa. Silakan Om Ben. Ya, untuk survive di pasar saham ya teman-teman, tadi saya bilang ya, kita tuh perjalanan adalah seorang maraton, pelari maraton. Artinya apa? Kita punya napas harus panjang, ya. Nggak banyak orang yang mampu bertahan di market setelah jalan 4 tahun biasanya. Ya, 3 tahun, 4 tahun itu nggak banyak. Karena apa? Selama 3 tahun, 4 tahun itu akan mengalami banyak goncangan. Ya, kita ngerti ya, 2020 itu adalah masa-masa keemasan dari semua saham rata-ratakan ya, 2020. Kita beli apa aja profit ya kan. Mulai dari bulan April, Mei itu enak sekali ya. Kita mau apa aja gampang cuan. Antam cuan, Bris cuan, Agro, kemudian apalagi ya, Inaf, KF, lalu ada nikel-nikelan ya, semuanya cuan, everybody happy ya. Tapi mulai mengalami fase-fase sulit ketika apa? Semua saham yang udah disupport ini udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, ini masa-masa sulitnya. IHSG dari 3.900-an sekarang menjadi 7.000. Ini sekarang masa-masa nggak enaknya. Nggak ada lagi masa-masa keemasan di mana saham kita beli apa aja sembarangan rally. Nggak ada. Ya, karena apa? Udah mentok semua rata-rata. Udah mencapai yang namanya resist. Makanya dibutuhkan apa? Kita harus punya napas panjang. Ya, artinya apa? Artinya kita ini harus mengelola dana kita. Ya, ingat trading ini atau misalnya mau scalping, mau trading, mau invest, ini berlaku nggak cuma hari ini. Masih ada hari esok. Artinya apa? Ketika hari ini kita mengalami loss, it's okay, nggak apa-apa. Masih ada hari esok di mana kita bisa mungkin loss lagi ya kan seperti itu, atau mungkin kita bisa memukul balik. Kalau marketnya lagi susah, masih ada hari esok kita bisa loss lagi. Iya bener loh. Ini jujur ya, ini kan fakta ya. Masih ada hari esok cut loss lagi kan, kan seperti itu ya. Hari ini udah cut loss, besok bisa cut loss lagi. Itu yang saya alami juga. Nah makanya apa? Saya harus mempersiapkan diri. Bagaimana saya menahan diri supaya nggak FOMO? Karena ketika hari ini saya cut loss, ya besok saya FOMO, saya bisa cut loss lagi, ya kan? Atau ketika besok saya mengevaluasi diri, mengupgrade diri, saya nggak mau FOMO, saya mau bersabar, saya bisa cuan besok, ya. Jadi ini yang terjadi, ya. Dan ini perjalanan. Jadi profit cut loss itu adalah hal yang wajar dalam market. Yang nggak wajar tuh apa? Ketika kita terus agresif, terus berlari kencang, padahal marketnya digebukin. Akhirnya kita cut loss. Karena kita nggak pernah mengerti seasonnya, ya. Teman-teman coba kita belajar jadi peselancar ya, peselancar. Kita harus ngikutin riding the wave. Ombaknya ini mau kemana? Kita harus ngikutin tren.
trennya kemana? Trennya lagi turun, ya jangan agresif, wait and see aja. Saya pribadi hari ini sesi 2 saya nggak trading. Karena apa? Saya melihat marketnya ini udah nggak cukup kondusif buat saya trading. Saya udah dapat profit pagi-pagi, udah saya stop. Saya bilang sama beberapa teman di PPC, saya stop hari ini ya. Udah cukup ya. Kalau kalian mau trading silahkan, tapi saya udah stop. Karena apa? Saya merasa udah cukup di hari ini daripada saya memaksakan diri dengan market yang nggak enak, yang agak aneh menurut saya, dan akhirnya saya malah cut loss, kehilangan profit saya. Mendingan saya udah stop aja. Ya, ini kenapa saya melakukan ini? Ingat, ini membutuhkan ketahanan trading ini. Saya harus menjaga psikologi saya tetap waras, kasarnya seperti itu, tetap kuat daripada saya udah profit kemudian jadi loss. Yang terjadi apa? Rusak psikologis. Saya nggak akan sehat menghadapi hari esok. Yang mungkin saya nggak pernah ngerti marketnya besok bagaimana, ya. Tapi yang saya ngerti adalah kita ini harus atur nafas, atur nafas. Kalau medannya berat, kita harus mulai atur nafas. Mungkin ada istirahatnya, minum dulu, seperti itu kan. Daripada kita memaksakan terus berlari. Kalau lagi turunan, wah kita bisa menghemat energi, ya kan? Kita nggak perlu lari kencang, kita udah gelundung ke bawah, kasarnya seperti itu. Nah kita market sekarang itu sendiri. Iya, kita ngundung sendiri kan. Ketika marketnya oke, ya kita nggak perlu effort, kita nggak perlu banyak analisa. Kita beli saham apa aja bisa profit. Kalau trennya memang lagi enak. Tapi ketika trennya berat, kita akan membutuhkan usaha ekstra. Nah ini makanya apa? Kita kembali lagi, kita harus ngecek. Ini kita tuh kuat nggak? Jangan sampai kita nggak mampu gitu loh. Kita sampai diputus jalan, akhirnya bilang, aduh saham nggak cocok buat saya. Yes, mungkin nggak cocok karena apa? Kita agresif terus di market. Nah seperti itu jadi. Iya, jangan sampai terlalu rajin saat marketnya lagi berat ya. Nanti udah kehabisan tenaga, kehabisan uang pas marketnya lagi enak. Aduh, mantap banget Om Ben pada hari ini. Kalau saya pribadi setuju dengan Om Ben, kalau emang udah cuan, udah tutup lapak aja ya, tutup laptop aja ya. Karena kita lebih baik mengakhiri trading atau menutup laptop tuh dengan tersenyum teman-teman. Daripada hampir cuan, tapi belum cuan gitu kan. Baiklah, terima kasih Om Ben. Ini udah 19.48, seru banget hari ini sharing sessionnya. Dan untuk teman-teman semua, teman kumparan, aku mau kasih info yang menarik nih. Untuk seluruh pelaku UMKM, simak baik-baik ya. Ada yang seru nih, Festival UMKM Kumparan hadir kembali di tahun 2022 ini dan akan berlangsung mulai 25 sampai 27 Oktober. Catat ya, 25 sampai 27 Oktober 2022 ada Festival UMKM. Pantengin terus di Instagram Kumparan, yang belum follow, di-follow. Meskipun Kumparan udah banyak followersnya ya, tapi siapa tahu followers Om Ben ada yang belum follow sekarang ya. Oke, selamat untuk 5 penanya yang sudah mendapatkan saldo digital Rp100.000. Lumayan buat penghiburan ya di kala market lagi berat. Dan jangan lupa kelas investasi masih akan ada lagi bulan depan di bulan Oktober. Jadi tungguin dan pantengin terus Instagram @kumparan.com supaya kamu nggak ketinggalan segala macam informasi paling baru, jadwal untuk episode kelas investasi berikutnya juga nggak ketinggalan. Oke, udah 45 menit lebih kita ngobrolin seputar saham batubara. Apakah masih akan membara sampai akhir tahun, kita nggak pernah tahu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah jangan FOMO, selalu jaga risiko ya, seperti itu. Baik, itu tadi perbincangan kita pada hari ini. Kita mau minta closing statement singkat dari Om Ben sebelum saya menutup Instagram Live ini untuk teman-teman yang tadi sampai 1.000 lebih tuh Om Ben nonton ya. Oke, silakan Om Ben. Ya, closing statement saya simpel aja. Teman-teman harus bisa menjaga diri ya, supaya teman-teman ini kuat ya menghadapi market yang menurut saya ini tricky banget ya, nggak gampang ya. Kita harus mengerti kapan kita agresif, kapan kita harus wait and see atau mungkin pasif mengurangi modal kita ya. Kemudian nanti market enak lagi kita mulai all in lagi. Jadi kita harus mengerti ritmenya dan kita harus menjaga. Tujuannya apa? Kembali lagi ya, supaya kita tetap bisa bertahan. Menurut saya market ini menjanjikan potensi yang tanpa batas ya. Market ini luar biasa dan IHSG kita ini luar biasa menarik ya, sehingga banyak investor asing yang masih terus masuk ya. Tapi kembali lagi ya, untuk tetap bisa bertahan kita membutuhkan ketahanan dan daya tahan. Karena itu kita harus terus belajar, terus melatih diri, terus menjaga psikologis kita ya, dan menahan diri kita supaya kita bisa terus kuat ya menghadapi market yang penuh gejolak seperti ini. Seperti itu aja. Mantap sekali Om Ben. Kalau kita lihat indeks ya di benua Asia Pasifik cuma ada 3 negara yang positif dan IHSG itu yang positifnya paling besar teman-teman ya, sampai 9%.
year to date. Makanya kata Om Ben tadi, masih ada potensi tanpa batas di pasar saham di negeri kita ya. Yang penting teman-teman semangat terus biar kuat bertahan pada saat marketnya lagi berat, dan nanti kita punya tenaga ilmu lebih banyak untuk menyongsong market yang bullish atau lagi rally. Oke, terima kasih Om Ben, sukses dan sehat selalu. Makasih sudah berbagi ilmunya pada malam hari ini untuk kumparan semuanya. Saya Alin Wiratmaja undur diri. Semangat terus untuk teman-teman yang mengarungi market ya. Semoga kita semua terus bertumbuh. Kitanya bertumbuh, aset kita juga bertumbuh. Sampai